Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ma'asyiral muslimin, ikhwan sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Ada satu wasiat yang sering diungkapkan dan sering disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini pun dikenal sebagai khutbatul hajah, di mana beliau membuka dengan pembukaan yang tadi saya bacakan, kemudian beliau membaca ketiga ayat. Yang tadi ayat yang terdapat di dalam surah Al-Imran, kemudian terdapat surah An-Nisa, dan juga ada satu ayat lagi yang terdapat di dalam surah Al-Ahzab. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jadi ayat ini, ketiga ayat ini adalah perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita pun kemudian sebagai seorang muslim harus kemudian mengingat wasiat takwa ini. Wasiat takwa yang memang disampaikan sering diulang-ulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu takwa? Takwa sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama, yaitu imtithalu bi awamirillah wa ijtinabu bi nawahi. Menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi segala larangan. Ketakwaan inilah yang merupakan hal yang kelihatannya sepele, satu kata yang mudah tapi sulit untuk kemudian diaplikasikan jika kita tidak mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Di antara perintahnya yang paling utama dan paling mendasar itu adalah perintah untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perintah yang paling utama. Termasuk ketika kita disuruh untuk menjauhi segala larangannya, maka kemudian larangan yang paling utama untuk kita jauhi itu adalah kesyirikan. Bagaimana kemudian kesyirikan itu menjadi larangan yang paling utama untuk kita jauhi? Insyaallah kita akan bahas bagaimana tentang tauhid dan syirik ini. Sebagai tauhid sebagai hal yang atau perintah Allah Subhanahu wa taala yang paling utama untuk kemudian kita lakukan, dan syirik sebagai hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita perbuat. Maka tauhid dan syirik ini merupakan hal yang tidak mungkin ketemu. Tauhid dijelaskan di dalam buku misi pembimbingan intensif studi Islam tentang tauhid dan syirik. Nomor 1, beriman yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala harus dengan bertauhid, yaitu mengesahkan Allah dalam ketuhanannya tanpa disertai kesyirikan. Ya, jadi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang benar itu adalah dengan kemudian mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ketuhanannya tanpa disertai kesyirikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-An'am ayat 82, Allah berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman. Ya. Orang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman. Mereka itulah yang nantinya akan mendapatkan keamanan, dan mereka itu adalah orang yang mendapatkan petunjuk. Al-Imam Al-Bukhari
menjelaskan, ya, berkata dari Abdullah, dia berkata ketika ayat ini turun, ya, kata-kata mereka mencampurkan keimanan dengan kezaliman, mereka tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman. Lalu para sahabat beliau berkata, ya, para sahabat Nabi berkata, siapakah di antara kita yang tidak menzalimi diri kita sendiri? Di antara mereka yang kemudian bermaksiat adalah merupakan bentuk kezaliman terhadap diri sendiri. Mungkin kezaliman terhadap orang lain itu tidak dilakukan, tapi seseorang menzalimi dirinya sendiri kemudian dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat pun bertanya, siapa di antara kita yang memang tidak menzalimi diri sendiri? Lalu Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, tidakkah kalian mendengar perkataan seorang hamba yang mulia yaitu Luqman kepada anaknya ketika dia berkata, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Wahai anakku, janganlah kau berbuat syirik kepada Allah, sungguhnya syirikan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kezaliman yang paling besar. Maka yang dimaksud dengan kezaliman di sini adalah kesyirikan. Sehingga definisi orang yang beriman di situ adalah orang yang beriman yang tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kesyirikan. Karena ketika keimanan ini tercampur dengan kesyirikan nanti akan batal. Ya. Imam As-Sa'di rahimahullah taala, ya, guru dari Syekh Shalih Al-Utsaimin, beliau menjelaskan terkait tafsir ayat ini. Allah berfirman untuk memberi keputusan kepada kedua kelompok, orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman atau kesyirikan, mereka itulah orang yang mendapatkan petunjuk. Keamanan yang dimaksud di sini adalah aman dari rasa takut karena azab dan kesengsaraan, serta mendapatkan hidayah kepada jalan yang lurus. Ya. Jadi keimanan tanpa kesyirikan akan mengantarkan kepada hidayah ke arah jalan yang lurus. Karena pada hakikatnya semua amal saleh itu akan mengantarkan kita pada hidayah. Semua amal saleh itu akan mengantarkan kita kepada hidayah. Terlebih lagi berbicara tentang ketauhidan yang merupakan amal saleh yang paling utama. Jika mereka tidak mencampur iman mereka dengan kezaliman secara mutlak, ya, jadi tidak ada kezaliman atau kesyirikan di situ sedikit pun, maka mereka akan kemudian mendapatkan keamanan dan hidayah yang sempurna. Tapi jika mereka mencampurnya dengan kesyirikan saja, namun mereka masih melakukan keburukan-keburukan, namun jika mereka tidak mencampurnya dengan kesyirikan, ya, jadi tidak ada kesyirikan, namun mereka masih melakukan keburukan-keburukan, maka mereka mendapatkan pokok hidayah dan pokok rasa aman walaupun kesempurnaannya tidak tercapai. Jadi seorang yang kemudian keimanannya tidak tercampur dengan kesyirikan, tapi kemudian dia bermaksiat, ya, menzalimi dirinya sendiri, maka rasa aman dan hidayah yang nanti didapatkan tidak sempurna, ya, tidak sempurna. Jika mereka tidak mencampurnya dengan kesyirikan saja, namun mereka, ya, pengertian dari ayat yang mulia ini adalah bahwa orang-orang yang tidak mencapai dua perkara itu, maka mereka juga tidak mendapatkan hidayah dan rasa aman. Akan tapi bagian yang mereka dapatkan adalah kesesatan dan kesengsaraan, bagian atau berkebalikan daripada apa yang mereka dapatkan. Mafhum mukhalafahnya seperti itu. Ketika mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang akan didapatkan oleh mereka adalah kesesatan dalam kehidupan dunia dan kesengsaraan dalam kehidupan akhirat. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, barang siapa yang dalam keimanannya tidak bertauhid, ya, barang siapa yang dalam keimanannya tidak bertauhid, yang dimaksud di situ adalah dia mencampuri dengan kesyirikan kepada Allah, maka imannya gugur dan tidak dinamakan orang yang beriman. Ada seseorang yang menyatakan dirinya adalah
muslim atau mukmin, namun dia kemudian berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak bermanfaat keimanannya itu. Pengakuannya itu tidak bermanfaat, tetap dalam statusnya dia adalah orang yang tidak beriman. Mengapa demikian? Karena sungguhnya kesyirikan itu akan membatalkan amal soleh, semua amal soleh, termasuk di dalamnya adalah tauhid dan keimanan. Allah berfirman, "Walaqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Dan sungguh kami telah wahyukan kepada engkau dan kepada orang-orang sebelum engkau, wahai Muhammad, seandainya engkau kemudian berbuat syirik, niscaya akan terhapus seluruh amalan-amalanmu dan engkau akan menjadi golongan yang merugi. Jadi di sini kesyirikan akan kemudian membatalkan semua amal soleh yang telah dilakukan, termasuk di dalamnya adalah keimanan dan rasa tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan hilang, ya, tidak bernilai. Al-Imam As-Sa'di menjelaskan terkait dengan ayat ini, dan sungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelummu. Yang dimaksud di sini adalah dari seluruh para nabi-nabi. Jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan terhapus seluruh amalanmu. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Ya, ini adalah kata mufrad. Ya, amaluka ini adalah amal dalam bentuk tunggal. Tapi karena didopahkan dengan domir dengan kata ganti, maka kemudian mencakup setiap amal perbuatan. Semua amalan yang kemudian dilakukan akan kemudian menjadi terhapus karena perbuatan kesyirikan. Jadi di dalam kenabian seluruh nabi-nabi diajarkan bahwa syirik itu menghapus seluruh amal-amal saleh. Sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am, ya, dalam surah Al-An'am yang kemudian di sini terjemahnya, itulah petunjuk Allah yang dengannya dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki di antara hamba-hambanya. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Ya. Jadi seperti itu. Jadi keimanan seseorang atau tauhid seseorang tidak boleh kemudian tercampur dengan kesyirikan. Ketika dia melakukan kesyirikan, maka terhapuslah seluruh amalannya, termasuk amalan tauhidnya dan amalan ibadah yang lainnya. Dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Kenapa? Karena amal ibadahnya yang kemudian dia telah lakukan secara susah payah, akhirnya kemudian Allah hapus karena perbuatan syirik. Siapa lagi orang yang merugi yang sudah mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, dia membuat rumah yang sangat megah, kemudian rumah itu terbakar api begitu saja. Ya, tentu dia adalah orang yang merugi kalau demikian. Kemudian pada poin yang ketiga, al-penjelasan di sini. Dalam pembelajaran tauhid dibagi menjadi tiga. Ya, tauhid rububiyah, tauhid asma dan sifat, dan tauhid uluhiyah. Ini dalam pembelajaran. Ya. Jadi dalam pembelajaran untuk memudahkan pemahaman tentang tauhid, tauhid itu terbagi menjadi tiga. Tapi para ulama salaf, ya, di antara Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, kemudian juga Al-Imam Al-Hakami, ya, beliau menjelaskan bahwasanya tauhid itu terbagi menjadi dua. Ya. Dijelaskan di sini di dalam kitab Madarijus Salikin. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah juga memiliki pembagian tauhid yang hampir sama dengan gurunya, yaitu Imam Ibnu Taimiyah. Ya. Dengan membagi tauhid menjadi dua macam. Yang pertama yaitu tauhid al-ma'rifah wal itsbat. Ya. Tauhid al-ma'rifah wal itsbat. Yang kedua yaitu tauhid al-matlab wal qasd atau at-talab wal qasd. Ya. Pada kesempatan yang sama Imam Ibnu Qayyim juga menyebutkan nama lain dari dua jenis tauhid tersebut. Ya. Ibnu Qayyim menyampaikan pembagian tauhid ini dalam kitab Madarijus Salikin ketika membahas pembagian tauhid yang sebelumnya dipaparkan pembagian tauhid menurut berbagai firqah dalam Islam
maupun di luar Islam. Ya, ada redaksinya dalam bahasa Arab, tapi saya terjemahkan saja. Adapun tauhid yang didakwahkan oleh para rasul yang dikandung oleh seluruh kitab-kitab Allah terdapat dua macam. Yang pertama yaitu tauhid al-ma'rifah wal itsbat, yang kedua yaitu tauhid at-talab wal qasd. Tauhid al-ma'rifah wal itsbat, ya. Tauhid ini adalah semisal yang dikandung di dalam surah Al-Kafirun. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, katakanlah Muhammad, wahai ahlul kitab, marilah ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Ya. Dan seterusnya. Kebanyakan dari kandungan surah-surah Al-Qur'an, bahkan setiap surah dalam Al-Qur'an berisi dua jenis tauhid di atas. Maka dapat kita simpulkan secara global, ya. Mohon maaf. Kalau untuk tauhid al-ma'rifah wal itsbat, ya. Tauhid ini berisi tentang pembahasan hakikat zat Allah. Nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya. Ketinggian Allah di atas langit, yaitu di atas arsy-Nya. Perkataan Allah dalam semua kitab-kitabnya. Pembicaraan Allah kepada hamba yang dikehendakinya. Penetapan atas seluruh kekuasaan, takdir dan hukum ditetapkan olehnya. Allah telah menegaskan Al-Quran tentang tauhid ini dengan sangat fasih. Bukti tauhid ini terdapat pada awal surah Al-Hadid, surah Taha, dan akhir surah Al-Hasyr. Ya, dan juga awal dari surah As-Sajdah, akhir surah Al-Imran dan surah Al-Imran dan seterusnya. Hal ini berisi tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Berisi tentang perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah lah yang kemudian menciptakan segala sesuatu. Bahwa Allah lah yang kemudian memberikan rezeki kepada siapapun, adanya baik manusia ataupun binatang. Ya, Allah lah yang kemudian memberikan rezekinya. Allah lah yang kemudian mengatur alam semesta ini. Ya. Ini adalah tauhid al-ma'rifah wal itsbat. Adapun tauhid at-talab wal qasd, ya. Maka hal ini di sana terdapat konsekuensi daripada tuntutan seorang hamba. Bagaimana dia menunjukkan, dia meniatkan dengan ibadahnya itu kepada siapa? Ketika dia meniatkannya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hakikatnya dia telah menjalani dalam tauhidnya. Ya, inilah yang kemudian disebut oleh para ulama sebagai tauhid uluhiyah. Ya, tauhid uluhiyah. Maka dapat kita simpulkan secara global bahwasanya setiap ayat dalam Al-Quran pasti mengandung menjadi saksi kebenaran ajaran tauhid serta mengajak untuk bertauhid. Ya, jadi seperti itu. Semua isi yang ada di dalam Al-Quran seperti itu. Bahkan kandungan yang terdapat di dalam surah Al-Fatihah, misalnya, ya kita sebut Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Di sini adalah tauhid rububiyah. Bahwa Allah sebagai pencipta, pengatur alam semesta. Ya. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ini adalah nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah adalah penguasa nanti di hari pembalasan. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini adalah seruan untuk bertauhid, yaitu tauhid uluhiyah. Bagaimana kemudian hanya kepada Allah lalu kemudian kita beribadah, dan hanya kepada Allah lalu kemudian kita meminta atau berdoa. Ya, itu seperti itu. Jadi apa yang ada di dalam Al-Quran tidak lepas dari beberapa hal yang ada di bawah ini. Yang pertama yaitu kabar terkait Allah Subhanahu wa taala, nama-nama dan sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya. Inilah yang disebut sebagai tauhid al-ilmi wal khabari. Ya. Yaitu ilmu, pengetahuan dan juga tentang khabar. Yang kedua yaitu perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata tanpa dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun, serta membebaskan dari seluruh peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tauhid uluhiyah atau yang dikenal oleh yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim di sini adalah tauhid al-iradi at-talabi. Ya. Bagaimana manusia memberi konsekuensi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, syariat perintah dan larangan.
Isi dari syariat ini adalah kewajiban menaati Allah Subhanahu wa taala dalam perintah dan larangannya. Dua hal ini adalah termasuk hak-hak daripada tauhid itu sendiri. Siapa yang kemudian mengaku bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus menjalankan konsekuensinya. Apa itu? Yang menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi segala larangan. Ketika seorang cuma pengakuan saja tapi dia tidak sholat, maka enggak cukup di situ dalam pengakuan keimanannya. Keempat, yaitu kabar berupa karamah Allah Subhanahu wa taala kepada ahli tauhid dan ahli ketaatan. Ya, apa yang diperbuat oleh mereka ini berupa mukjizat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi. Ya, dan akhir yang mereka dapatkan berupa kemuliaan dari Allah nanti di akhirat. Ya, pada akhirnya semuanya berisi tentang tauhid kepada Allah. Yang terakhir yaitu kabar tentang ahli kesyirikan, apa yang mereka perbuat di dunia dan kezalimannya. Kabar tentang orang-orang zalim, orang-orang kafir, Firaun, Namrud dan lain sebagainya. Ya, dan apa yang nantinya akan mereka terima nanti di akhirat berupa kabar-kabar tentang neraka hari kiamat. Ini adalah untuk kemudian memperbaiki kualitas tauhid seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi semua yang ada dalam Al-Qur'an semuanya berisikan tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, penjelasannya di sini tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah adalah tauhid tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala pada zatnya, kekuasaannya dan perbuatan-perbuatan ketuhanannya. Dengan kata lain, bahwa yang dimaksud dengan tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatan Allah. Ya, perbuatan-perbuatan Allah. Allah yang kemudian menciptakan, Allah kemudian yang memberikan rezeki, Allah yang kemudian mengatur alam semesta ini, Allah yang kemudian Maha Pengasih, Maha Penyayang dan lain sebagainya. Ini adalah tauhid rububiyah. Ya, ini adalah tauhid rububiyah. Sementara tauhid yang kedua yaitu tauhid asma wa sifat, adalah mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah pengesahan Allah dengan nama-nama dan sifat-sifat yang menjadi miliknya. Tauhid ini mencakup dua hal, yaitu penetapan dan penafian. Jadi dalam kemudian kita menetapkan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, maka di sini memiliki dua konsekuensi. Yang pertama yaitu menetapkan, yang kedua adalah penafian. Menetapkan kita bagi Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang tinggi lagi mulia, dan kita menafikan segala sifat-sifat kekurangan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semuanya berdasarkan Quran dan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam menetapkan sifat bagi Allah tidak boleh kemudian melakukan taktil. Taktil itu adalah menolak nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tahrif yaitu memalingkan. Ya, tamtsil maupun takyif. Tamtsil itu adalah menyamakan antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Atau di sini adalah takyif. Takyif itu adalah mempertanyakan tentang Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya mana? Dalilnya terdapat di dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-11. Surah Asy-Syura ayat yang ke-11. Ya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Bahwasanya tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah adalah Samiul, Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya. Di sini adalah merupakan penafian, laisa kamitslihi, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang semisal makhluk apapun, tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita memang harus membersihkan Allah Subhanahu wa taala dari sifat kesamaan dengan makhluknya dulu. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Artinya apa? Artinya bahwa ada sifat-sifat yang memang Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat seperti itu. Manusia mendengar, Allah pun mendengar. Tapi tentunya pendengaran Allah Subhanahu wa taala adalah lebih
sempurna dari makhluknya. Telinga orang, sejauh-jauhnya telinga orang bisa mendengar, dia memiliki batasan. Sampai batasan apa dia tidak bisa mendengar. Sebesar atau sekecilnya suara seorang itu masih memiliki batasan. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua yang ada di dalam hati kita. Yang ada di dalam hati kita aja kedengaran, apalagi suara yang nyata. Ya. Pun Allah Subhanahu wa taala ditetapkan Maha melihat. Tadi laisa kamitslihi syai'. Allah tidak menyerupai, tidak ada satu yang menyerupai. Kemudian ditetapkan bahwasanya Allah Maha melihat. Manusia juga melihat. Artinya apa? Artinya penglihatan Allah Subhanahu wa taala adalah maha sempurna. Ya. Penglihatan Allah Subhanahu wa taala adalah maha sempurna. Manusia sejauh-jauhnya mata memandang, kita masih memiliki batasan yang kemudian kita tidak bisa melihat lagi. Ya. Kadang-kadang kita tidak bisa melihat bintang-bintang yang ada di atas. Ya kan? Padahal itu teras dan terang. Kenapa? Karena kalau sama cahaya yang ada di sekitar kita. Ya. Ada enggak di situ bintang? Ada. Tapi tidak terlihat. Ya kan? Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang kemudian tersembunyi dari penglihatannya. Apapun dan dimanapun dia melakukan. Kadang-kadang kita di balik tembok ini aja kita nggak tahu apa yang dilakukan oleh orang. Ya, seseorang melakukan sesuatu di balik tembok ini kita nggak tahu. Walaupun kita melihat temboknya, tapi kita nggak tahu orang yang melakukan apa di balik temboknya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang tersembunyi darinya. Siapapun yang melakukan, bahkan kalau kata hadis itu disebutkan, seandainya ada semut hitam ya di atas batu yang hitam berjalan di malam hari, Allah tahu tentang hal tersebut. Ya, semut makhluk yang kecil, warnanya hitam di atas batu yang hitam di malam hari udah gelap gulita. Allah Subhanahu wa taala mengetahui dan melihat semut tersebut berjalan. Ya, demikianlah kemudian Allah Subhanahu wa taala yang kemudian Maha melihat. Ini adalah tauhid asma wa sifat. Ya. Kemudian yaitu tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah dijelaskan di sini persembahan seluruh peribadatan hanya kepada Allah dan sesuai dengan apa yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini adalah perbuatan hamba. Perbuatan hamba. Kita bicaranya manusia misalnya, karena di dalamnya termasuk di dalamnya adalah jin. Ya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku. Tuntutan syariat ini adalah untuk manusia dan jin. Tapi kita bicara kepada manusia bahwasanya kita semuanya diperintahkan untuk memberikan peribadatan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena pujian seseorang, bukan karena sesuatu. Ya. Disebut tauhid uluhiyah karena penisbatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selalu disebut tauhid ibadah karena penisbatannya kepada makhluk. Ya. Jadi seorang harus kemudian memberikan peribadatannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian ibadah yang sangat umum. Ibadah yang sangat umum. Bicara masalah cinta. Ya, ini kan ibadah hati. Bicara masalah kemudian seorang berserah diri. Kemudian kan ada seorang yang kemudian berserah diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala, misalnya kepada apa? Kepada jimat-jimat. Ya, kepada jimat-jimat. Seorang kemudian berserah diri kepada jimat-jimat. Yang seharusnya dia berikan berserah diri itu adalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena dia bergantung kepada jimatnya, maka batalah kemudian tauhid. Ya. Itu seperti itu. Kemudian apalagi bicara masalah sholat, bicara masalah puasa, haji, zikir dan lain sebagainya. Maka ini adalah ibadah yang sangat kelihatan dan seorang sudah seharusnya dan selayaknya untuk hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu pun juga bicara masalah rasa cinta, benci, ya semuanya harus karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Ya. Bicara masalah rasa cinta, maka kita mencintai apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Standarnya adalah itu.
Ya, kita membenci apa yang kemudian Allah benci. Nah, itu seperti itu. Jadi ini semuanya harus ditujukan karena Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya adalah meminta atau berdoa. Berdoanya seseorang kemudian harus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kemudian dia minta kepada kuburan atau kepada pohonan, kepada batu yang dikeramatkan, kepada apapun yang kemudian dia jadikan itu sebagai tempat meminta sesuatu yang kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak menghendakinya dari situ. Ya. Itu seperti itu. Kalau bicara masalah sebab, iya, sebab memang ada dan diperbolehkan. Ya, tapi kemudian meminta sesuatu yang kemudian di situ hanya hak Allah saja, maka tidak bisa. Misalnya seorang kemudian meminta rizki, ini harus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manusia, nah kalau bicara masalah sebab, itu ada sebab yang syar'i, ada sebab yang tidak syar'i. Ya, sebab syar'i adalah misalnya ketika seorang yang kemudian bekerja dan dia minta gajinya. Ya, itu seperti itu. Nah, kaitan antara tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah, bahwa tauhid rububiyah dan semua sifat ini hanya berupa pengakuan saja. Tidak kemudian seorang dikatakan beriman kalau dia hanya mengaku bahwasanya Allah lah yang kemudian menciptakannya. Enggak beriman. Kenapa? Kalau hanya pengakuan bahwa Allah lah yang menciptakannya, maka iblis pun mengakui bahwa yang menciptakannya adalah Allah. Iblis mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin." Aku telah kau ciptakan dari api, sedangkan ada kau ciptakan dari tanah. Iblis pun mengakui bahwa yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang kemudian mengakui bahwasanya yang mematikannya ada Allah, tapi dia kemudian tidak mentaati perintah Allah, tidak sholat, tidak mentaati, tidak melakukan perintah Allah, maka tidak bermanfaat pengakuannya. Iblis itu mengakui bahwa yang mematikannya adalah Allah. Dia mengatakan azirni ila yaumi yub'atsun. Tangguhkan kematianku ya Allah sampai dengan nanti hari kebangkitan. Dia mengakui bahwasanya yang mematikannya, yang menghidupkannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia tidak bermanfaat pengakuannya tersebut karena dia menolak perintah Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Adam. Ya. Jadi percuma seorang yang kemudian hanya sekedar pengakuan. Kalau hanya sekedar pengakuan, orang kafir pun mengakui bahwa yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah Subhanahu wa taala. Wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ardh la yaquluna Allah. Seandainya engkau bertanya Muhammad kepada mereka, siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka akan menjawab Allah. Ya, orang kafir enggak mungkin menjawab Allah. Tanyakan kepada orang Nasrani, orang Kristen, siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi? Apakah Yesus atau Allah atau Tuhan Allah? Kalau mereka bilang Tuhan Bapa, Tuhan Allah, mereka nggak mungkin bilang Yesus yang menciptakan langit dan bumi. Kenapa? Karena Yesus belum ada ketika langit dan bumi diciptakan. Artinya Yesus Tuhan apa bukan? Itu kan menjadi PR mereka. Ya kan? Kita tanya kayak begitu, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Oh, itu Tuhan Allah. Yesus bukan. Ya bukan juga sih, soalnya belum ada, berarti bukan Tuhan. Itu seperti itu. Ya, cara dengan orang Nasrani. Maka tentunya bicara masalah tauhid rububiyah dan uluhiyah, ini merupakan sebab tertinggi. Seseorang yang kemudian mampu mentadaburi apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan akan semakin bagus kualitas peribadatan. Ya, disebutkan dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhan nasu ubudu. Wahai orang-orang, wahai sekalian para manusia. Suruhan ini adalah kepada manusia. Kenapa kepada manusia? Karena nanti penjelasan Allah di ayat selanjutnya ini tidak membutuhkan keimanan, tapi logika. Sehingga orang-orang yang beriman tentu sudah masuk ke dalam. Nah, orang kafir yang mereka kemudian tidak beriman, mereka digunakan dipakai logikanya. Wahai sekalian para manusia, ubudu rabbakum, sembahlah Allah Rabb kalian. Mengapa kemudian harus menyembah Allah?
Rabb kalian. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Nah ini ya, Allah, kita harus menyembah kepada Allah karena Allah telah menciptakan kita. Ya, kita harus menyembah kepada Allah karena Allah adalah menciptakan kita. Ini adalah sebuah konsekuensi logis. Artinya seseorang yang kemudian merasa bahwasanya Allah telah menciptakannya, dia harus berbakti kepada Allah. Ya, kan begitu. Walladzina min qablikum, dan juga orang-orang sebelum kalian. Ya. Khalaqakum walladzina min qablikum, yang telah menciptakan kalian dan telah menciptakan orang-orang sebelum kalian, yaitu orang tua kita. Maka ini merupakan sebuah teguran dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita menggunakan logika kita untuk kemudian kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita sebagai orang tua, misalnya kita sebagai orang tua, anak yang udah kita besarkan, udah kita sekolahkan, ketika udah besar dia malah durhaka kepada kita, malah tidak taat kepada kita. Bagaimana kemudian kita marah dan emosi? Ya. Seharusnya kita sudah besarkan, kita sudah sekolahkan, kita sudah biayai, harusnya kan dia taat sama kita. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan ayat ini kemudian membuka cakrawala berpikir kita, bagaimana kemudian kita menggunakan logika kita. Allah yang telah menciptakan kita, yang kita sebelumnya enggak ada kemudian menjadi ada, yang sebelumnya kita hanya menjadi anak kecil sampai kemudian kita bisa dewasa, sampai kemudian kita memiliki anak. Apakah tidak membuktikan bahwasanya bagaimana pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita? Layakkah kita ketika Allah sudah sedemikian besar dan banyak jasanya, nikmatnya kepada kita, kita kemudian taat beribadah kepada yang lain? Ya. Kita kemudian menunjukkan ketaatan kita kepada yang lainnya. Ya. Ketika kita misalnya puasa atau sholat hanya ingin dilihat mungkin sama mertua, sama orang lain, maka ini adalah memberikan ketaatan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala sangat murka ketika seorang melakukan hal itu. Ya. Maka sekali lagi konsekuensi atau keterkaitan antara tauhid rububiyah dan uluhiyah adalah seperti itu. Bagaimana kesadaran seseorang bahwa yang menciptakannya adalah Allah menjadikan dia semakin taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan peribadatannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Kemudian pembagian tauhid dengan pembagian di atas merupakan hasil penelitian para ulama ya terhadap seluruh dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah, sehingga pembagian tersebut bukan termasuk bid'ah karena memiliki landasan dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Ini adalah perkara yang dikatakan sebagai ikhtilaf tanawu, ikhtilaf yang kemudian sifatnya variatif. Pembagian tauhid menjadi 2 atau menjadi 3 itu tergantung bagaimana kemudian mendefinisikannya. Kalau pendefinisiannya itu kemudian keluar dari kerangka Al-Quran dan Sunnah, maka menjadi clear, ya, menjadi sebuah kesesatan. Tapi ketika pembagian itu 2 atau 3, tapi semuanya berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah dan penjelasan berdasarkan itu semua, maka itu adalah adalah perbedaan yang sifatnya tanawu atau variatif. Ya. Istilah dari para ulama kita untuk mempermudah kita. Para sahabat itu memang mereka tidak belajar tentang tauhid rububiyah, tentang tauhid uluhiyah, tapi mereka belajar langsung dari pengajaran Rasulullah SAW baik dalam Qur'annya maupun dalam hadis. Ya, jadi seperti itu. Dan mereka adalah orang-orang yang pandai bahasa Arab. Ya, sedangkan kita orang yang nggak tahu tentang bahasa Arab. Ya. Seperti itu. Itu ya untuk penjelasan mengenai masalah tauhid ini. Ya. Jadi tauhid rububiyah tidak lantas kemudian menjadikan seorang menjadi orang yang beriman. Ya, butuh kepada ketundukan dan pembuktian dalam bentuk ketaatannya pada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lawan dari tauhid adalah syirik. Ya. Lawan dari tauhid adalah syirik. Syirik yaitu mempercayai adanya tandingan bagi Allah, baik dalam rububiyahnya atau adanya sosok lain yang memiliki
sifat seperti sifat Allah atau mempersembahkan salah satu peribadatan kepada selain Allah. Ya. Itu seperti itu. Dikatakan sebagai syirik. Syirik itu tandingan. Apalagi ketika orang ini melebihi Allah Subhanahu wa taala, menganggap bahwa sesuatu itu lebih daripada Allah Subhanahu wa taala. Tentu lebih kufur lagi, lebih syirik lagi daripada orang yang membandingkan. Orang yang membandingkan aja, menyamakan antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, ini adalah kesyirikan. Apalagi kemudian orang yang menganggap bahwa sesuatu itu lebih daripada Allah Subhanahu wa taala. Syirik itu ada beberapa macam, ya. Dari bentuk atau keuluhiyaan tentang kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu syirik rububiyah. Ya. Syirik rububiyah yaitu menyamakan Allah dengan sesuatu yang lain dalam hal rububiyah yang menjadi khususan Allah, atau menisbatkan salah satu makna rububiyah kepada sesuatu atau kepada seorang. Misalnya menciptakan, ya, memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan dan lainnya. Nah, ini dulu itu ada khurafat yang beredar di masyarakat kita bahwa ada syekh fulan atau ada wali fulan yang kemudian bisa menghidupkan orang yang mati atau bahkan menunda kematian seseorang. Ini adalah bentuk syirikan pada tauhid rububiyah Allah, karena ya hakikatnya menghidupkan dan mematikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Atau seorang yang kemudian memiliki keyakinan seperti itu. Wah, saya kalau sakit ini bakal mati. Ya kan? Dia bersandar kepada penyakit tersebut, maka dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau seorang yang kemudian, wah ini hujan. Ya. Ini mendung, ntar lagi hujan ini. Ya kan? Dia menganggap bahwa hujan itu terjadi karena mendung, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Betul, mendung itu merupakan sebab daripada hujan, tapi tidak setiap mendung kemudian menghasilkan hujan. Ya kan? Berapa banyak, berapa seringnya kita tadi udah mendung atau hilang mendungnya, nggak jadi hujan. Jadi seperti itu. Karena Allah lah yang kemudian yang menghendaki hujan itu turun di mana dan kapan. Ya. Atau seorang yang kemudian meminta rezeki kepada yang lain tadi. Ya, dia minta rezeki kepada kuburan atau kepada pohonan yang dikeramatkan, dia minta rezeki di situ, ya kan? Kemudian dia minta sesuatu, kenaikan pangkat dari situ. Ini adalah kesyirikan kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Atau seorang yang kemudian menandingi Allah Subhanahu wa taala dalam sifat-sifatnya, ya, dalam asma dan sifat. Misalnya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui hal yang gaib. Nah, ada seorang yang kemudian mengaku mengetahui ilmu yang gaib, mengetahui hal yang gaib. Ya. Maka ini merupakan bagian daripada kesyirikan dalam tauhid rububiyah. Karena secara umum tauhid rububiyah atau ke hal yang gaib itu adalah hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Ya, secara umum seperti itu. Ketika manusia ada melihat sesuatu yang gaib, maka ada sesuatu dari manusianya. Ya. Terjadi suatu kesalahan dari manusianya, ya. Entah dia kemudian disusupi jin ataupun hal yang lain. Seperti itu. Kemudian syirik dalam uluhiyah, ya. Syirik dalam uluhiyah misalnya seorang yang kemudian dalam ketaatan-ketaatannya itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa, meminta, ini kan beribadah kepada Allah, dia meminta menunjukkan kepada yang lainnya, ya, pada pohon, kuburan dan sebagainya. Atau seorang yang kemudian berkurban, dia berkurban tapi untuk penguasa lautan, ya, menyembelih kerbau, terus kepalanya diarungkan ke laut, ya kan? Ini adalah bentuk kesyirikan dalam tauhid uluhiyah. Bagaimana ketaatan seorang itu seharusnya hanya kepada Allah. Dia kemudian kurban memberikannya hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Ya, itu seperti itu. Kemudian seorang yang sholat, zakat, puasa untuk hanya karena pujian, ya, ini yang kemudian dikatakan sebagai riya. Itu adalah bagian kesyirikan daripada syirik uluhiyah, ya, syirik asghar, ya, yang kemudian dikatakan sebagai syirik uluhiyah. Kemudian syirik dalam asma wa sifat
maksudnya itu menyamakan sesuatu atau seorang dengan Allah dalam nama dan sifat yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jenis ini biasanya juga disebut sebagai tamtsil atau orang-orang yang kemudian menyamakan antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Ya, ada orang-orang yang seperti ini menyamakan antara Allah dengan makhluknya. Ya. Bicara masalah kesyirikan di dalam pembahasan selanjutnya, di dalam bab selanjutnya itu ada hal yang kemudian menjadi letak perbedaan antara tauhid dan syirik, yaitu keutamaan tauhid dan keburukan syirik. Tapi insya Allah itu kita akan sampaikan, kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Tapi bicara masalah tauhid dan syirik, ya mudah-mudahan bisa dipahami daripada fenomena yang terjadi di sekitar kita, mana yang kemudian menjadi bagian daripada tauhid dan mana yang kemudian bagian daripada syirik. Ya, yang sangat fenomena yang sangat merebak di sekitar kita, kesyirikan dalam bentuk adalah sihir. Ya, di mana orang-orang yang kemudian mendatangi dukun paranormal yang kemudian mereka menanyakan tentang hal yang gaib, tentang masa depan, bahkan mereka meminta kepada dukun itu memfasilitasi rezeki, jabatan, apalagi perempuan dan lain sebagainya. Ini adalah bagian-bagian daripada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhi kita darinya. Baik, ikhwan azanillahu wa iyyakum, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan atau diluruskan juga silakan, ya, sebelum kita tutup ke sini. Boleh, tafadhol.